Gila guys, ngeri banget ini guys. Lu tau gak sih, di dunia ini ada mata uang yang sangat-sangat lemah, nilainya makin lama makin hancur terhadap US dollar. Wih, negara apa nih guys? Jangan Indonesia ya maksudnya Benix? Tidak guys. Ternyata ada negara yang mata uangnya jauh lebih lemah terhadap US dollar, dan itu bukan rupiah. Bahkan mata uang negara ini hari ini itu mencapai titik terlemahnya sepanjang masa. Apalagi negara ini adalah salah satu negara terkuat di BRICS. Wih, negara apa nih guys yang mata uangnya kolaps, dihancur leburkan oleh US dollar, dan itu ternyata bukan Indonesia. Kalau lu penasaran, lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman ya, hari ini tercatat sejarah baru, mata uang India yang namanya rupi itu mencapai titik terlemahnya sepanjang sejarah di Asia ini. Bukan Indonesia ternyata yang paling hancur mata uangnya, no, tetapi India. Cuman syukurnya Perdana Menteri di India itu langsung gerak cepat guys. Mereka langsung melakukan intervensi, mereka langsung melakukan begitu banyak upaya untuk menyelamatkan rupi. So, apa yang mereka lakukan, Indonesia bisa tiru nggak? Karena FYI aja guys, dalam 1 tahun terakhir mata uang rupiah itu udah jatuh. 10 Juni 2025 mata uang kita itu 15 ribuan. Hari ini mata uang kita 17.900. Artinya mata uang dolar itu udah makin kuat 6% lah terhadap Indonesian rupiah guys. Kalau di India gimana? Lu tahu nggak? India 1 tahun yang lalu, 10 Juni 2025, 1 dolarnya itu setara 85 rupiah. Hari ini 1 dolarnya setara 95 rupiah. Artinya dolar terhadap Indian rupiah itu udah menguat lebih dari 10% lebih loh. Gila nggak? Artinya kalau lu merasa rupiah makin lama makin lemah, lu berasa negara kita hancur lebur. Kagak, ada negara yang lebih dihancurkan karena benci banget yang namanya Amerika Serikat ya sama negara-negara BRICS. So India dibombardir pun hari ini, lu lihat mata uangnya menjadi yang paling lemah di Asia. Tapi hebatnya India berani loh. Mereka lakukan perlawanan. Pemerintahnya nggak diem aja. Dari kemarin mereka udah bolak-balik tuh berantem sama George Soros. Tapi mereka nggak ciut guys. Dan mereka berani address langsung negara kita lagi diserang sama George Soros. Dan mereka tidak takut melawan George Soros. Bahkan Perdana Menteri India saja begitu tahu rupiah diserang, rupiah dibombardir sama US dollar, dia langsung mengeluarkan 7 strategi untuk melawan serangannya Amerika Serikat guys. Jadi mereka langsung identifikasi apa sih barang-barang impor yang selama ini dibeli oleh rakyat India, dan itu bayarnya pakai dolar, akibatnya devisa mereka tergerus. Ternyata mereka udah lakukan riset, salah satu pembelanjaan terbesar mereka adalah belanja emas guys. Karena berbeda dengan Indonesia, kalau Indonesia punya banyak gunung emas, negara kita kaya raya guys. Maksud gue negara Singapura kaya raya guys gara-gara Indonesia. Tapi negara India gak punya gunung emas kayak kita. So apa yang dilakukan Narendra Modi? Brilian. Dia langsung bikin pidato di Hyderabad guys. Ini di negara bagian Telangana India ya, waktu 10 Mei kemarin nih. Tahun 2026 masih fresh loh. Perdana Menteri Narendra Modi di situ langsung menyerukan rakyat India, tolong kurang-kurangin belanja emas. Minimal dalam 1 tahun ke depan kurang-kurangin. Karena beda dengan di Indonesia. India itu budayanya emas banget. Lu lihatlah orang kalau joget-joget di TV, perhiasan mereka dari ujung sini sampai ujung sini emas semua. Semua yang bisa dicantolin emas dia pasang emas. Kakinya lah, pusernya lah, hidungnya lah, lubang hidungnya sekalian lah, semua guys. Semua yang bisa dipasang emas mereka pasang emas. Akibatnya belanja emas di sana gede banget. Dia sampai bilang begini loh waktu pidatonya. कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति, सोना नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। Di situ dia langsung bilang, untuk menyelamatkan mata uang kita, we will not buy gold. Tolong bro, jangan lagi belanja emas, jangan lagi belanja emas. Memang ada masanya di mana rakyat itu diminta menyumbangkan emas mereka ke negara untuk membantu negara India. Memang ada masa itu. Tapi sekarang bukan momen itu. Negara tidak butuh donasi emas itu. Negara India Barat butuhnya apa? Lu stop dulu deh belanja emas 1 tahun ke depan. Karena apa? Kita harus menyelamatkan mata uang kita yang lagi digempur nih sama Amerika. Lu harus jadi patriot di sini. Dia bilang lu harus lebih cinta sama tanah air lu. Selamatkan negara kita sama-sama. Stop belanja emas, karena nggak seperti Indonesia punya banyak emas. India harus impor emas, dan lu semua harus rela guys. Tolonglah, please terima ini. Hebat ya Narendra Modi, dia langsung address isu. Memang emas sebesar apa sih? Kayak penting banget ya di India. Wow, ternyata iya guys. Lu lihat data nih di layar kaca. Ternyata
ternyata India itu merupakan konsumen emas terbesar kedua di dunia. Dan sialnya, lebih dari 90% kebutuhan emas India masih bergantung pada pasokan impor. Karena memang faktanya sebagian besar permintaan emas impor itu datangnya dari industri perhiasan di sana. Dan itu salah satu sektor utama yang menggunakan emas terbanyak di negara India. Bayangin aja ya, pada tahun fiskal 2026, nilai impor emas India mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah. Nilainya setara 1.200 triliun guys. Ingat ya, tahun fiskal 2026 kalau di India khususnya buat emas ini hitungnya dari April 2025 sampai Maret 2026. Nilainya 1.200 triliun atau devisa yang hangus. Itu setara 71 miliar dolar guys. Karena mereka belanjanya pakai dolar. Jadi Indian rupee mata uang mereka gadaikan, tuker ke dolar. US dollar dipakai buat belanja emas. Sampai ke sana dilebur. Jadilah berjejer-jejer kalung dari pusar, anting, sampai ke bagian-bagian lain. Mulai dari bayi sampai orang tua, sampai orang mau meninggal pun pakai emas guys. 71 miliar dolar digadaikan guys setiap tahun. Nilainya ribuan triliun rupiah, 1.200 triliun rupiah digunakan buat impor emas. Akibatnya apa? Mata uang rupiah terus terdepresiasi, terus melemah. Untungnya Perdana Menteri Narendra Modi ini orangnya brilian. Ya dia langsung cepet-cepet tuh lakukan intervensi supaya orang India nggak belanja emas sebanyak itu lagi. Bahaya nih. Dan terbukti di tahun 2026 impor emas India itu dilaporkan turun drastis. Bulan Januari impor emasnya India itu 100 ton. Bulan Februari wah turun parah loh. Jadi cuma sekitar 65 ton. Bulan Maret turun lagi. Jadi cuma sekitar 20 ton. Wah hebat, gerak cepet nih India. Nah di bulan April diperkirakan turun lagi dari 20 ton ke 15 ton. Gila nih patriot nih. Rakyat India nih patriot gue bilang. Mereka dengerin apa kata pemimpin tertinggi mereka loh. Mereka sepakat bersama-sama melindungi Indian rupee. Nah kalau mereka berhasil turunin terus, artinya kan kalau pengennya Narendra Modi bahkan stop beli emas ya. Gila lu bayangin disuruh satu negara stop beli emas. Ujung-ujungnya devisa negara India bakal hemat. Bahkan diperkirakan mereka bisa hemat devisa sampai 600 triliun lebih guys. Karena kalau masyarakat sepakat mengurangi pembelian emas mereka, maka tagihan impor India bakal ikut turun. So kalau India mampu mengurangi impor emas mereka ya 30% sampai 40%. Negara itu faktanya diperkirakan bisa menghemat sekitar 20 billion sampai 25 billion dolar. Jadi sekitar 449 triliun. Nah lebih gila lagi kalau mereka bisa pangkas impor emasnya sampai 50%. Potensi penghematan devisa mereka bisa sampai 647 triliun rupiah guys. Alias mereka bisa hemat 36 billion dolar. Dengan begitu artinya ya kebutuhan dolar, belanja dolar itu makin berkurang. Tadinya mereka berbondong-bondong tuker rupiah ke dolar buat beli emas. Nah sekarang karena belanja emasnya berkurang, diharapkan belanja dolarnya juga berkurang. Artinya kebutuhan dolar untuk beli emas impor itu bisa ditekan. Yang ujung-ujungnya cadangan devisa India bisa dijaga guys. Dan harapannya nilai tukar rupiah tidak akan lagi melemah terlalu cepat. Hebat ya. Nah yang kedua nih, Narendra Modi itu juga minta rakyat India please tolong kurang-kurangin konsumsi bensin dan solar. Kenapa menurut gue berani Narendra Modi ya? Karena di sini dia langsung berani ngomong apa adanya. India itu guys faktanya nggak punya sumur minyak, nggak kayak negara-negara lain. Jadi kita harus kurangin konsumsi bensin itu, please. Kalau di kota-kota yang lu tinggalin ada jaringan LRT lah, MRT lah, busway lah, atau angkot lah, please pakai transportasi umum itu sebanyak-banyaknya, sesering mungkin. Tapi kalau nggak ada, lu harus terpaksa naik mobil, please jangan nyetir sendirian. Kalau perlu carpooling, joinan lah sama mobil orang lain. Jadi satu mobil isinya jangan satu orang. Kalau bisa isinya 7 orang sekaligus. Jadi hemat bensin. Dan kalau lu harus kirim barang nih, bisnis logistik, ke jarak jauh misalkan, pakai truk butuh solar banyak. Sebisa mungkin coba dong kirimnya pakai kereta api. Ya kalau dalam konteks Indonesia bisa kereta api, bisa kapal. Nah dari sini gue lihat wah hebat juga. Dia betul-betul berani lakukan ini loh. Padahal konsekuensinya rakyat bisa jadi panik. Tapi Narendra Modi apa adanya. Dia memang menurut gue pemimpin yang arif dan bijaksana. Dan harapannya ya semoga ya mereka bisa bersatu padu lah melawan George Soros juga. Karena kalau nggak mereka bakal makin habis. Dan ini bijak. Karena kalau negara nggak punya sumur minyak sendiri, ujung-ujungnya kan harus impor. Dan kalau makin banyak rakyat-rakyat di India yang menggunakan, ingat ya rakyat mereka miliaran jumlahnya, yang menggunakan kendaraan pribadi dan masih bakar bensin seperti mobil-mobil dinosaurus peninggalan zaman Romusa, ya udah susah negara, bakal bangkrut.
Makanya lu harus kurang-kurangin juga menggunakan bensin, apalagi buat hal yang tidak produktif. Contoh nih kalau di Indonesia ya pelajarannya, udahlah bensin atau solar lebih baik kalau lu pakai itu cuma buat pergi ke mall. Ya udah lu nggak usah lah. Sayang banget, mendingan dipakai buat hal produktif. Solar lu buat apa? Nambang batu bara. Udah jelas datangkan devisa buat kita. Dibanding solarnya dipakai buat lu jalan-jalan melakukan hal-hal yang tidak jelas, tidak absurd, dan tidak produktif. Nah itu maksud gua. Ini harusnya kita juga berani nih lakukan apa yang dibilang sama si Modi nih. Terus yang ketiga apa? Dia juga bilang kalau bisa kerja dari rumah, kerjalah dari rumah. Tetap produktif, yes, tapi kerjalah dari rumah. Jadi sebisa mungkin bikinlah kalau meeting online. Pakai Zoom. Work from home, bikin konferensi online, bagus juga ya. Jadi makin sedikit penggunaan bensin, penggunaan solar. Dan memang faktanya ya, Narendra Modi itu wajib lakukan ini guys. Lu tahu mereka melakukan kesalahan fatal karena nggak dengerin pidatonya Benix dari 2 tahun yang lalu. Segera rubah kendaraan di negara lu menjadi kendaraan listrik. Woi India, kenapa? Karena hari ini 96% kendaraan di India bukan kendaraan listrik. 378 juta kendaraan yang beredar di India hari ini pakai mayat dinosaurus. Ciptakan polusi, orang sakit ispa, sakit kanker, biaya tinggi. Sekarang Hormuz perang, apa yang terjadi? Harga minyak dunia naik, wah siap-siap lu kolaps. Karena lu tidak mendengarkan nasihat Benix. Dukung bisnis mobil listrik. Indonesia bisa. India terkapar bro. Terkapar negaranya. Karena orang yang pakai kendaraan listrik cuma 1,3%. Sisanya apa? Bercita-cita memperkaya Amerika Serikat. Bercita-cita memperkaya petrodolar. Kan bodoh, penduduknya miliaran, udah jelas nggak punya kilang minyak. Kok malah didukung bisnis-bisnis impor minyak? Konyol banget guys. Lebih parah lagi ketergantungan India terhadap energi-energi impor, barang-barang impor ini itu lebih dari 85% loh. Gila nggak? Dan hampir 50% dari kebutuhan energi India ternyata sumbernya dari Selat Hormuz. Ya udah, hari ini terjadi perang di sana, mati kau. Habis negaranya. Harusnya India bisa lebih paham lagi soal ini. Cina aja negara BRICS juga udah tahu nih bakal digempur sama Amerika Serikat. Diversifikasi energi skala besar. Sekarang kalau lu ke kota-kota di Cina nggak ada mobil dinosaurus, semuanya mobil listrik. Kalau ada ya guys, ngeri banget ini guys. Perang di Timur Tengah tambah panas dan ujung-ujungnya harga minyak dunia pasti tambah naik. Artinya nih bakal makin banyak loh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tambah rugi, tambah nyungsep. Termasuk juga saham-saham yang ada di IHSG guys. So terus gimana nih caranya supaya lu gak tambah rugi, lu gak tambah miskin, lu gak tambah nyungsep lebih dalam lagi guys? Sebetulnya caranya gampang guys, karena ada di Sekolah Saham Benix season 10 yang resmi dibuka lagi nih. Nah di sini seru banget guys, karena kali ini lu bakal belajar ya cara menghindari saham-saham yang pasti tambah nyungsep, yang pasti tambah rugi. Dan bukan cuma itu, lu juga bakal belajar cara menemukan nih saham-saham yang bakal diuntungkan justru ketika dunia tambah panas. So buat teman-teman nih, buat kamu-kamu yang masih pemula, masih newbie, masih beginner di dunia saham, dan lu pengen belajar gimana sih cara investasi yang benar dari nol, nah inilah momen yang paling tepat, ini saat yang paling pas guys. Kenapa? Karena bentar lagi market crash sudah ada di depan mata guys. Kita menuju detik-detik yang menegangkan. Apalagi ya suku bunga di Amerika Serikat bakal makin naik tinggi loh. So kamu pengen tahu nggak sih? Kamu pengen bisa ngerti nggak sih perusahaan mana yang layak buat diinvestasikan, mana yang tidak layak sama sekali. Nah lu gak usah khawatir karena semuanya bakal kita bahas tuntas di Sekolah Saham Benix season 10 ini. Karena cuma di sini ya kita bakal belajar bareng cara membaca laporan keuangan, ekonomi makro, sektor-sektor unggulan yang ada di IHSG, sampai perusahaan-perusahaan yang bisa jadi penggerak bursa efek Indonesia guys. Apalagi di sini juga ada sesi Ask Me Anything ya. Sesi di mana lu bisa bebas tanya apa aja ke Benix langsung soal dunia saham dan investasi. So tunggu apa lagi nih? Yuk segera daftarin dirimu sekarang juga. Hubungin WhatsApp admin kita Michelle di 0811 868 959. Atau lu bisa kunjungin website kita juga di www.sekolahsahambenix.com. Oke guys, sampai ketemu ya. Salam sehat, salam cuan. Sekarang kalau lu ke kota-kota di Cina nggak ada mobil dinosaurus, semuanya mobil listrik. Kalau ada ya solar atau bensin lebih baik buat pabrik, buat hal yang produktif. Buat apa? Buat traktor, buat ngangkat barang, kontainer. Jadi hal yang produktif. Nggak apa-apa impor solar sama bensin, tapi buat hal yang produktif. Mobil-mobil di kota-kota yang dipakai oleh manusia-manusia biasa, iya pakai listrik.
Selesai, listriknya bisa dapat dari mana? Tenaga matahari, tenaga angin, tenaga air, dari bendungan. Kan brilian gitu loh. Mereka udah bisa melihat masa depan loh Cina. Tapi ya memang dasarnya negara komunis, partainya cuma satu. Mereka jadi bisa berpikir jangka panjang. Berbeda dengan negara India yang sistemnya demokratis, parlementer, mau gak mau. Sibuk aja terus pemilu, dikit-dikit pemilu, dikit-dikit pemilu, dikit-dikit intervensi asing guys. Ya faktanya digoncang habis-habisan mereka sama George Soros and the gang. Jadi guys, di tahun fiskal 2024 sampai 2025, India itu sudah mengimpor sekitar 243 juta ton minyak mentah. Nilainya mencapai 137 billion dollar alias setara 2.460 triliun. Sementara itu ya, di tahun fiskal yang berjalan di Januari 2026, India itu sudah mengimpor 206 juta ton minyak mentah. Nilainya sekitar 100 billion dollar, ini setara 1.700 triliun. Nah, sebelum Perang Iran pecah di bulan Februari, India itu sudah impor 21 juta ton minyak mentah. Ini setara 170 triliun. Harganya waktu itu masih murah, $66 per barel. Nah, sekarang bukan bulan Januari. Karena setelah bulan Januari, di bulan Februari ada pecah perang nih di Hormuz, perang Iran nih. Artinya, impor minyak di India bakal makin meledak. Karena setiap kenaikan harga minyak mentah $10 per barel itu bisa memperlebar defisit transaksi berjalan India 0,3% sampai 0,4%. Di saat yang sama, inflasi juga beresiko meningkat. Inflasi harga-harga grosiran itu diperkirakan naik sekitar 1% guys. Artinya inflasi konsumen juga bisa bertambah sekitar 0,6%. Kalau seluruh kenaikan harga bahan bakar ini dibebankan kepada masyarakat. Jadi dari situ lo tahu ya pentingnya buat rakyat India kurang-kurangin jalan-jalan yang kagak penting. Kalau bisa pakai kendaraan umum, pakai kendaraan umum. Kalau bisa nebeng. Kalau bisa kirim pakai kereta api, kirim pakai kereta api. Karena kereta api sumber energinya bisa dari listrik, bisa dari batu bara. Pinter Narendra Modi. Nah yang keempat guys, strategi dia adalah kurang-kurangin perjalanan dinas luar negeri. Wah seru nih. Pas langsung banyak yang komen, wah Presiden Indonesia kayaknya hobinya jalan-jalan luar negeri. Iya gak apa-apa kalau produktif. Pertanyaannya produktif apa enggak? Semoga memang produktif. Jadi di pidatonya Narendra Modi dia bilang apa? Belakangan ini makin banyak kalangan menengah di India yang hobinya jalan-jalan ke luar negeri. Bukan cuma jalan-jalan ke luar negeri, kawinan pun bikin wedding aja di luar negeri. Ya contohnya di Bali, bagus lah. Jadi makin banyak devisa masuk ke Bali. Tapi karena sekarang negara India lagi krisis, please tolonglah lu lebih patriotik sedikit lah, lebih nasionalis sedikit lah, ada empati sedikit lah. Negara kita lagi krisis nih. Ketika lu jalan-jalan ke luar negeri itu kan artinya devisa bocor. So please tolong tunda perjalanan luar negeri lu minimal selama 1 tahun ke depan. Nah kenapa guys Narendra Modi sampai ngemis, sampai meminta rakyatnya supaya kurang-kurangin jalan-jalan ke luar negeri guys? Karena ternyata kebiasaan warga India itu jalan-jalan ke luar negeri itu udah jadi hobi baru dan ini adalah sumber kebocoran devisa yang sangat besar. Di tahun fiskal 2023-2024, total pengeluaran masyarakat India untuk perjalanan internasional mencapai 31 billion dollar alias sekitar 569 triliun rupiah. Ini naik 25% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, lonjakan ini didorong oleh semakin banyaknya wisatawan muda dan meningkatnya tren liburan ke luar negeri. Bahkan saking hobinya ya orang India jalan-jalan ke luar negeri, setiap bulan ya warga India itu diperkirakan menghabiskan duit setara 1,4 billion dollar alias setara 25 triliun hanya untuk jalan-jalan ke luar negeri. Nah bahkan pengeluaran untuk jalan-jalan luar negeri ini sudah melampaui pengeluaran orang India buat bayar biaya pendidikan. Artinya jalan-jalan ke luar negeri sudah menjadi penyumbang terbesar arus dana keluar dari India. Nah yang kelima, Narendra Modi itu juga udah bilang, ini soal petani guys. Petani tolonglah lebih sering nanem pakai pupuknya, pupuk organik. Karena pupuk organik itu bisa dibuat lokal. Loh maksudnya apa ya? Kok sampai Narendra Modi ngurusin sektor pertanian nih? Memang ada apa dengan sektor pertanian? Jadi menurut Narendra Modi penting bagi petani-petani yang ada di India untuk mengurangi konsumsi pupuk kimiawi mereka. Minimal 25-50%. Gila gak? Lu harus buang pupuk kimia 50% tuh resiko gagal panen tinggi loh. Produktivitas bisa anjlok parah loh. Tapi dia harus lakukan itu. Kenapa guys? Apa karena dia betul-betul cinta produk organik sehingga penggunaan pupuk kimiawi harus dipotong sampai 50%? Sebetulnya jangan-jangan ini ada hubungannya juga karena pupuk yang dipakai di India itu barang impor. Sementara kalau pupuk organik itu biasanya difermentasi. Pupuk organik biasanya pakai bahan-bahan lokal guys. Artinya ini ada hubungan juga dengan cadangan devisa. Ujung-ujungnya nilai tukar Indian rupee.
Karena faktanya India itu memperoleh sekitar 25% dari total kebutuhan pupuknya dari negara-negara di kawasan Teluk Arab. Artinya pupuk mereka hampir seperempatnya barang impor. Apalagi ya gara-gara perang yang terjadi di Timur Tengah untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. India melakukan tender pemerintah pengadaan pupuk 2,5 juta ton pupuk urea dalam satu tender guys. Gara-gara perang yang terjadi di Timur Tengah. 2,5 juta ton pupuk dalam satu tender itu nggak bisa terjadi. Lu bisa bayangkan berapa gede kapalnya tuh, 2,5 juta ton lo pupuk dalam satu tender. Wah enak banget nih yang menang tender guys. Apalagi pupuk yang mereka impor itu harganya udah naik 2 kali lipat. Kok bisa? Ya salah satu perusahaan pupuk terbesar di India yang namanya Indian Potash Limited atau IPL itu memang udah mengkonfirmasi mereka itu membeli 1,5 juta ton urea dengan harga $935 per ton alias setara 16,8 juta. Ini hanya untuk distribusi pupuk di wilayah pantai barat India. Lalu pantai timur gimana? Pantai timur dapat juga 1 juta ton ekstra tambahan pupuk, tapi harganya lebih mahal, $959 alias setara 17,2 juta rupiah per tonnya. Khusus untuk India yang ada di sebelah timur. Padahal kalau lihat ya dalam tender yang lama, tender sebelumnya yang digelar sama Rashtriya Chemicals and Fertilizers, harga urea di India itu cuma sekitar $508. Artinya hanya dalam hitungan bulan harga urea yang harus dibayar India melonjak hampir 2 kali lipat akibat terganggunya pasokan global. Jadi bayangkan guys, cuman dalam hitungan bulan sebelumnya impor pupuk urea 9 juta per ton. Sekarang 16,8 juta per ton. Pupuknya sama persis, beratnya sama persis, jenisnya sama persis. Harganya naik 2 kali lipat. Sadis gak? Gila guys, gila. Ya teman ya mau gimana lagi guys, ini udah konteksnya patriotisme, bela negara guys. Gila gak? Pidatonya itu pidato bela negara loh. Ini Narendra Modi gila banget nih. Nasionalis abis dia. Makanya gak usah heran, setelah dia ngomong soal pupuk, selanjutnya dia ngomong apa? Dia ngomong soal Indonesia guys. Wih, Indonesia masuk dalam radar Narendra Modi loh. Ada apa? Soalnya dalam pidato dia yang ke-6, dia ngeplit, dia minta, memohon rakyatnya buat mengurangi konsumsi minyak goreng. Di situ dia bilang ada begitu banyak kebocoran devisa India karena India harus impor minyak goreng. Minyak gorengnya berbasis apa? Ternyata minyak goreng berbasis sawit. Ya namanya sawit ya kemungkinan besar dari Indonesia atau Malaysia. Nah di sini dia udah lihat itu kebocoran devisa buat mereka. Jadi Modi berharap rakyatnya lebih sering makan rebusan. Kurangin goreng-gorengan, minimal rekening bank lu jadi lebih aman. Devisa negara terselamatkan dan lu tambah sehat karena kolesterol lu jadi lebih sehat lagi guys. Pinter juga nih Modi nih. Tapi dia lagi-lagi dia bilang ini ada hubungannya dengan patriotisme. Kita harus jadi lebih nasionalis, lebih cinta bangsa dan negara kita lah. Karena kalau lu bisa mengurangin konsumsi oil 10% aja itu udah sangat-sangat membantu kebocoran devisa India. Karena ketika India impor minyak kelapa sawit dari Indonesia, India itu harus menggadaikan rupiahnya ke US dollar. And US dollarnya dikasih ke orang Indonesia. Kita mah happy dapat devisa. India gigit jari bro, dapat kolesterol iya. So dari sini udah tahu dong kenapa Narendra Modi meminta rakyatnya mengurangi konsumsi minyak goreng. Kenapa? Soalnya India memang impor 60% total kebutuhan minyak goreng mereka dari Indonesia dan Malaysia. Nah di tahun 2024 sampai 2025 India itu sudah menghabiskan sekitar 18 miliar dolar guys. Sekitar 329 triliun hanya untuk mengimpor 16 juta ton minyak nabati. Di sini ada minyak sawit, minyak kedelai, minyak biji bunga matahari. Nah ini menjadikan India sebagai negara importir minyak goreng terbesar di dunia. Bahkan menurut hasil riset, biaya impor minyak sawit sudah naik lebih dari $105 per ton sejak konflik ini pecah. Bukan cuma minyak sawit, biaya impor minyak kedelai juga sudah naik $80 per ton. Makanya kalau di Indonesia lu lihat banyak petani sawit tuh yang demo-demo karena harga TBS-nya rendah, cuma dibeli Rp1.000 per kilo. Lu kena tipu, lu dipermainkan sama oligarki bangsat yang marah gara-gara devisa ekspor mereka gak bisa lagi tipu-tipu di Singapura. Sekarang satu pintu ekspornya, marah mereka. Padahal yang namanya harga sawit itu pakai harga dunia. Harga dunia udah jelas minyak sawit itu tinggi dan mahal. Pakai harga dunia, lu mau jual emas, mau dijualnya di Sabang, Merauke, Bandung, Surabaya, Singapura, Malaysia, Kanada sekalipun, harga emas lu per gram pakai harga dunia. Jadi kalau di Indonesia lu melihat nih petani-petani sawit, gua harap sebarluaskan video Benix ini. Kalau lu temukan harga TBS sawit di tempat lu cuma dibeli 1.000 perak,
per kilo sama pabrik sawit, lu lagi ditipu, lu dikerjain bukan sama pemerintah, no, sama oligarki sawit di tempat lu. Lu harus segera laporkan, itu tindakan kejahatan. Karena harga sawit di tingkat dunia jauh lebih tinggi dari 1.000 perak per kilo. Nggak bisa, orang ada krisis di Hormuz, ngaco aja. Jangan mau lu diadu domba sama pemerintah. Enggak, bukan gara-gara Indonesia bikin ekspor satu pintu kemudian harga sawit dunia anjlok, nggak ada hubungan. Harga sawit di dunia tetap tinggi guys. Tapi oligarki sawit, mereka melakukan perlawanan, mereka adu domba petani sawit kita dengan pemerintah. Karena mereka sekarang ketahuan main curang guys. Well anyway, kembali lagi ke India guys. Kenapa tiba-tiba harga minyak sawit di India jadi mahal banget? Ya wajar aja, karena lonjakan harga tersebut dipicu oleh mahalnya ongkos pengiriman laut, kenaikan biaya asuransi kapal, dan makin terbatas kapal-kapal yang tersedia yang boleh dan bisa buat ngangkut minyak sawit ini. Apalagi nilai tukar Indian Rupee terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah. Akibatnya biaya impor bahan pangan yang sangat penting bagi India jadi melonjak. Hebat kan Narendra Modi, cepet dia nge-address situasi dalam negerinya dia. Nah, bukan berhenti sampai situ guys. Ada lagi nih strategi Narendra Modi yang ketujuh. Hebat nih Narendra Modi. Yang ketujuh, dia mulai mensosialisasikan kampanye Swadesi. Kampanye Atma Nirbhar Bharat. Hebat loh. Kalau lu masih ingat ya, Swadesi ini salah satu program unggulannya Mahatma Gandhi loh. Zaman era perjuangan kemerdekaan India dari jajahan Inggris, dia itu mempopulerkan program Swadesi. Swadesi itu apa? Program yang memprioritaskan rakyat India, please tolong belanja produk-produk buatan India. Jadi di sini warga India didorong untuk mengutamakan belanja produk lokal. Warga India diharapkan mengurangi konsumsi merek-merek asing sebagai bentuk dukungan terhadap industri nasional. Artinya, langkah ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas produksi dalam negeri sekaligus menekan ketergantungan India terhadap impor. Jadi Swadesi itu kayak lu pernah denger lah, Indonesia mau swasembada pangan, swasembada energi. Swa itu apa? Swa itu bahasa India guys, bahasa Sanskerta artinya mandiri. Oh gitu, jadi kalau swasembada energi artinya kita mau mandiri dari energi. Nah Mahatma Gandhi punya program namanya Swadesi. Swa itu mandiri, desi itu negara, bumi pertiwi kita harus mandiri. Artinya gunakan barang buatan bumi pertiwi kita sendiri, Swadesi, Swadesi. Konsep ini terkenal di awal tahun 1900-an pada saat adanya gerakan kemerdekaan India melawan Inggris Raya. Nah tokoh utama Swadesi ini Mahatma Gandhi bro. Nah tujuan Swadesi apa? Memboikot barang impor Inggris, mendorong masyarakat membeli produk lokal India. Ujung-ujungnya kalau makin banyak yang membeli produk lokal India, pasti industri nasional India jadi tumbuh. Artinya India bisa mengurangi ketergantungan ekonomi pada penjajah. Nah simbol yang paling terkenal dari gerakan Swadesi adalah Gandhi yang memintal benangnya sendiri. Nah ini simbolik dari Gandhi. Intinya dia mendorong penggunaan kain khadi buatan lokal daripada tekstil impor Inggris. So dari sini lo bisa lihat gerakan Swadesi itu lebih merupakan gerakan ekonomi nasionalis. Nah ini sebetulnya mirip-mirip sama gerakan Atma Nirbhar Bharat. Mirip-mirip, serupa tapi tak sama. Program ini diluncurkan memang sama Narendra Modi sendiri tahun 2020. By the way India itu nama negaranya udah berubah jadi negara barat. Nah kenapa harus ada Atma Nirbhar Bharat guys? Karena ya India harus bisa bukan menutup diri dari dunia luar, tetapi India harus bisa memproduksi lebih banyak barang-barang di India. India harus bisa mengurangi impor barang yang strategik. India harus bisa menarik investor asing buat bangun pabrik di India. Dan India wajib mampu mengembangkan teknologi dan industri domestik. Nah fokusnya luar biasa nih Narendra Modi. Dia kasih guideline industri apa yang kita harus mandiri. Bukan cuma nanam cabai atau singkong, no. India wajib mandiri dan bisa memproduksi barang-barang yang berhubungan dengan elektronik, semiconductor, militer, farmasi, energi, manufacture. Dan ini terbukti berhasil karena hari ini aja Indonesia pengen impor rudal dari India guys. Ternyata rudal India canggih. Jadi dari sini udah bisa lihat ya Narendra Modi belajar dari apa nilai-nilai sejarahnya Mahatma Gandhi dengan Swadesinya. Bedanya kalau Swadesi terjadi di era kemerdekaan, tapi Atma Nirbhar Bharat terjadi di era modern, era industrialisasi. Swadesi dipopulerkan sama Gandhi, Atma Nirbhar Bharat dipopulerkan sama Modi. Swadesi masih fokusnya memboikot barang-barang produk asing. Beda dengan Atma Nirbhar Bharat, enggak, dia nggak bicara boikot, dia bicara persaingan yang fair.
Tapi India wajib fokus membangun kapasitas produksinya sendiri. Jadi ketika Mahatma Gandhi, namanya juga masih zaman dulu nasionalis banget, tapi masih nasionalisme ekonominya itu pikirannya anti asing. Narendra Modi dengan Atmanirbhar Bharat sudah berbicara tentang India di era industrialisasi, sudah berbicara tentang daya saing global. India mau go global, harus fokus ke ekspor, bukan anti asing tapi ekspor. Artinya ketika Mahatma Gandhi masih fokus di produksi lokal untuk rakyat India, Narendra Modi sudah berfokus untuk menambah produksi made in India lokal, bukan buat lagi lokal India tapi buat produksi global tujuan ekspor. Hebat ya, ini evolusi loh. Canggih juga Narendra Modi. Dari Swadesi berevolusi menjadi Atmanirbhar Bharat. Dan ini meskipun hari ini India terus-menerus diserang, namanya juga mau jadi negara yang mandiri, namanya juga mau berdiri di atas kaki sendiri, serangannya habis-habisan, tapi ini gak menghentikan India guys untuk terus berinovasi. Karena faktanya mereka berhasil mencapai beberapa hal yang luar biasa loh, remarkable loh India ini. Kenapa? Pertama, India udah berhasil nih menjadi salah satu produsen handphone terbesar di dunia. Yang kedua, produksi barang-barang elektronik made in India meningkat pesat. Yang ketiga, ekspor barang dan jasa itu sudah menembus rekor tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Nah yang keempat, produksi produk-produk militer, pertahanan dalam negeri India itu meningkat pesat. Ujung-ujungnya banyak talenta-talenta muda yang pintar gak lagi bocor ke luar negeri, tapi mereka bisa membangun industri yang canggih di dalam negeri India. Akibatnya apa? Makin banyak perusahaan global yang membangun pabrik di India. Contohnya simple guys, handphone yang lu pakai, Apple misalkan, iPhone dibikin di mana? Dibikin di India. Kalau lu nggak pakai Apple, lu pakai apa? Mungkin lu pakai Samsung. Tahu nggak lu? Samsung itu memiliki fasilitas pabrik paling besar dia di dunia, bukan cuma di Cina, tapi di India. Hebat ini. Nah, bisa nggak kita terapin di Indonesia? Sebetulnya bisa. Pakai apa? Hilirisasi mineral, TKDN, substitusi impor. Sama ya, kita harus punya program untuk meningkatkan penggunaan produk-produk dalam negeri. Nah ini yang menurut gua harusnya kita bantuin lah. Terutama bisnis-bisnis yang orientasinya ekspor. Tolonglah jangan dikasih bunga 12% ngutang ke bank. Udah jelas dia pahlawan devisa. Tolonglah kasih bunganya 3% atau 2% kayak Vietnam. Mungkin juga ini bisa dijadikan salah satu syarat. Kalau ekspornya lewat Danantara yang satu pintu itu, mungkin salah satu fasilitasnya kelebihannya apa? Lu boleh ngutang ke bank. Himbara, bunga cuma 2%, 3%. Karena kemungkinan besar bisnis lu bisnis ekspor. So ini bisa jadi salah satu feature orang supaya sukarela ikut ekspor satu pintu. Karena kalau ngutang ke bank bunganya jadi murah. Lu setuju gak sih guys kalau kita jalanin program ini? Swadesi gaya Benix ya buat Indonesia. Supaya Indonesia menjadi mandiri. Indonesia bisa berpikir global, menjajah negara lain, ekspor ke luar negeri. Setuju gak guys? Karena kalau kita berhasil lakukan itu, ujung-ujungnya makin banyak industrialisasi di Indonesia, hilirisasi di Indonesia, orang buka pabrik di Indonesia. Sekarang lu lihat produk-produknya India udah kemana-mana. Mobil ada Tata, ada Bajaj. Produk kesehatan lu pasti tahu ada produk namanya Himalaya, produk-produk herbal, produk kecantikan, Dabur. Itu terkenal banget. Belum lagi perusahaan IT mereka lah kayak Infosys, Wipro, Tata, Tech Mahindra, wah banyak banget deh. Artinya apa ya, Indonesia seharusnya juga bisa jadi pemain besar di dunia kalau kita mau mendukung industri-industri yang berorientasi ekspor guys. Bukan malah ditekan-tekan, diinjak-injak, dipalakin, didatangin ormas, didatangin LSM, jangan begitu. Harus kita dukung karena mereka adalah pahlawan devisa. Perlakukanlah mereka sebagai seorang pahlawan. Sama seperti Narendra Modi, dia sampai mengemis, menyembah, pleading ke rakyatnya. Supaya apa? Mereka tidak dijajah sama US dollar guys. So gimana nih guys, menurut lu India bakal berhasil gak sih survive melawan serangan anjing-anjing peliharaan George Soros nih? Mata uang mereka dibombardir nih, berhasil gak mereka menggunakan 7 strategi ini ya buat menang melawan Amerika Serikat? Dan menurut lu dari 7 strateginya Modi ini ada gak sih yang bisa direplikasi di Indonesia? Apa yang paling benar yang harus segera kita lakukan ya? Seperti Narendra Modi di Indonesia, sharing dong pandangan kalian di kolom di bawah ini. Menurut lu gimana caranya ya? Supaya Indonesia bisa memanfaatkan krisis mata uang yang terjadi ini dan bisa bertahan dari serangan-serangan ini. Karena jujur aja pelemahan mata uang kita menurut gue tidak normal. Gue setuju rupiah terus melemah asal apa
terukur. Karena at the end of the day, hobi orang Indonesia itu brojol, bikin anak, kawin lagi. Mau nggak mau konsumsi kedelai, tepung terigu pasti nambah banyak. Pemakaian bensin pasti nambah lagi. Karena makin banyak pertumbuhan penduduk, makin banyak lu beli motor, beli mobil, beli barang-barang impor. Jadi secara logika memang ya mata uang kita harusnya melemah. Apalagi banyak industri-industri di Indonesia yang impor bahan baku bayar pakai dolar. Tapi pelemahan yang struktural, yang gradual, yang terukur, that's okay. Tapi kalau lu lihat, kok pelemahan mata uang kita itu terlalu instan, terlalu drastis, dan itu berdampak parah kalau tidak terkontrol. Makanya gue gak heran kalau Narendra Modi yang mata uang negaranya hancur lebur paling parah di Asia, jauh lebih parah dibanding Indonesia, segera ambil langkah gercep. Nah Indonesia gimana guys? Langkah gercep apa yang bisa kita lakukan ya? Dan lu setuju gak kalau Benix pergi ke India, cek langsung kondisi di sana, separah apa sih ekonomi di India? Hancur lebur kah mereka? Meranakah mereka karena serangan Amerika Serikat? Tulis dong pandangan kalian di kolom komentar. Lu ada pengen nanya apa sama orang India biar gue tanyain langsung di Indianya. Gue langsung on the spot ngecek negara yang lagi digempur habis-habisan sama George Soros ini guys. So kalau lu setuju Benix segera terbang ke India, segera like video ini. Begitu mencapai 24.000 likes dalam 24 jam, kita langsung live dari India guys. Ngobrol langsung dengan negara dengan mata uang terlemah di Asia, paling hancur seanggota BRICS guys. Oke, tunggu apa lagi guys? Segera like video Benix sebanyak-banyaknya, share video kita juga sebanyak-banyaknya, subscribe channel kita sekarang juga. Salam sehat, salam cuan, bye bye.